Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 17 November 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan membahas IHSG serta 10 saham yang akan saya review. Apa saja, mari langsung diikutin. Kita tanpa berlama-lama langsung ke IHSG dulu aja ya. IHSG hari ini ditutup di level 7044,99 poin dengan perubahan penambahan poin 30,6 dan perubahan poin 0,44%. Ini kalau kita lihat dari volumenya juga makin tipis ya, karena ini EMA 20-nya ini juga makin tipis, bahkan nggak pernah ditembus. Jadi ini memang pasar kita ini sudah mulai pada wait and see gitu kelihatannya. Nah, bandar asing ini hari ini belum tercatat di sini, tetapi kalau kita lihat dari RTI hari ini keluar itu sebesar 161,53 miliar, jadi cukup besar, tapi ya ini ada inilah kelihatannya keluarnya awal terus habis itu ada entry lagi gitu ya, jadi keluar di area-area sini gitu. Nah, jadi masih net sell market kita ya, mudah-mudahan ini dengan adanya cukup tekanan beli lagi ya, kelihatan dari chartnya juga kebanting terus habis itu ketarik ke atas ya, mudah-mudahan memang masih mau dilanjutin lagi gitu untuk ISG kita. Nah, ISG kita kondisinya sekarang gimana ya, masih sideways ya, masih sideways. Jadi ini kalau Bapak Ibu mengikuti channel saya ini tidak saya hapus, dan ya support resisten ini juga nggak saya hapus, dan dia membal di area sini. Berarti ini apa ya, ini sideways ya, naik turun naik turun naik turun gitu. Jadi ya memang pasar kita ini masih sideways. Kapan breakout ya, mungkin ini terdekat akan uji sini lagi, mungkin nanti gini baru breakout ya. Jadi untuk pasar kita ya semangatnya sebenarnya masih semangat window dressing, mudah-mudahan ada window dressingnya ya. Jadi kalau untuk saat ini ya window dressing misalnya confirm terdekat uji 7350 dulu lah, 7350 dulu ya, ke sana. Seperti itu untuk IHSG kita. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada MLPL. MLPL ditutup di harga 140 dan perubahan harga positif 1,45%. Kita lihat dari volume, hari ini cukup spike volumenya. Bandar asingnya belum terrecord ya, bandar lokalnya ini ada entry. MLPL hari normal akumulasi, yang beli PD, CC, GRXL, yang jualan BK, YP, AK, YU. Baik, untuk secara teknikal ini MLPL mencoba break resist di area 145 ini ya, 145. Terus nanti kalau ya area-area 148 juga ini resist. Ini potensinya gimana ya? Potensinya sebenarnya kalau kita lihat ini dia ada cup and handle gitu ya, cup and handle. Kita bisa bilang dia kalau break resist 145 ini baru cakep untuk MLPL. Nah, MLPL ini kalau dia break 145 potensi ke 178 ya, 178 180 lah untuk area next resist seperti itu ya. Ini juga membal di sini tuh ya, membal ke bawah maksudnya ya, kejedot turun. Nah, jadi nanti mungkin targetnya ke situ dulu, nanti kalau misalnya dia gagal ya mungkin akan tembus lagi ya, karena di sini juga ada EMA 200-nya nih, EMA 200 lagi turun ya, targetnya ke arah sana ya. Terdekat areanya nguji EMA 200 lah, uji EMA 200-nya dulu seperti itu ya untuk MLPL. Lanjut, selanjutnya ada GDST. GDST ditutup di harga 228 dan perubahan harga positif 0,88%. Kita lihat dari volume juga makin tipis. Bandar asing belum kelihatan, bandar lokalnya ini masuk tipis setelah ada distribusi. GDST hari netral, yang beli ada PD, CP, YPAT, yang jualan ada YB, AK, CC, BK. Ya, ini volumenya tipis sekali dan terasa ya. Untuk GDST bagaimana ya? Kalau GDST sebenarnya saya view-nya ya dia lagi bikin channel gitu ya. Channel. Ya ini flag tapi cukup tinggi sebenarnya ya. Flagnya cukup tinggi karena dia sudah uptrend. Nah, ini seperti sebelumnya nih GDST. Potensinya seperti sebelumnya lah. Ya, kurang lebihnya seperti ini.
historinya seperti ini ya kurang lebihnya, dan sekarang dia mengulangi lagi. Jadi nanti kalau dia ada break ya cukup oke. Ya ada dua lah area breaknya. Nah bisa seperti ini ya. Jadi kalau dia break ya, jadi patokan aja dulu 244 gitu ya, resistnya dia 244 di break, uji 260 ya, tembus channel atau flagnya langsung terbang lagi ya. Masih oke sih harusnya, cuma memang volumenya udah mulai menipis aja gitu ya. Ini juga udah terbang tinggi, jadi hati-hati. Ini ada indikasi dia juga double top sebenarnya ya, indikasi double top selama dia nggak break dari area sini neckline-nya. Nah ini kan dia double top ya, crab nggak double top pas ya gitu, crab. Terus dia uji neckline, dia membal. Nah ini jangan sampai jebol ya. Jadi neckline yang warna ungu ini jangan sampai jebol sebenarnya. Kalau dia jebol, nah nanti takutnya bikin channelnya ini jebol, terus uji lagi nggak kuat, nah dia balik turun. Seperti itu untuk GDST. Lanjut, selanjutnya ada Harum ditutup di harga 1680 dan perubahan harga positif 0,3%. Kita lihat dari volume dia juga makin tipis nih, 4 hari menipis terus ya. Dan sekarang di bawah volume MA, bandar asing belum kelihatan, bandar lokal ada masuk hari ini. Harum dia normal akumulasi, yang beli AK, NI, KZZR, yang jualan BK, ZP, YP, KK. Baik, ini AK akumulasi cukup oke, dia nampung punya BK dan ZP. Kita coba cek ya, 11 November. Nah, ada AK ya, AK, BK dan AK entry lagi, dia average 1662, jadi udah untung tipis untuk saat ini ya. It's good, yang berarti gimana, potensinya adalah dia waving up ya, dia waving up. Jadi dia seperti ini mantul. Nah mudah-mudahan dia potensi uji ke 1800 ya, sekalian uji uptrend line-nya yang dulu gitu. Itu kan nanti akan jadi resist. Oke, saat ini ya berusaha sebenarnya dia inverted head and shoulder gitu kan, cuma dia masih gagal. Ya nggak apa-apa, nanti ada pantulan lagi, dia break, cakep ini. Oke, untuk Harum yang penting sabar aja. Lanjut saja ada Kars ditutup di harga 92 dan perubahan harga positif 1,1%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing udah beberapa hari ini dia entry, bandar lokal keluar tipis hari ini. Kars dia netral, yang beli ada RF, YB, LG, XL, dan jualan BK, DR, AKBB. Nah ini RF ada nampung ya, cukup oke RF-nya nampung ya. Ini saham-saham repo sebenarnya Kars ini, jadi harus hati-hati juga. Nah tapi kalau kita lihat ini dia sebenarnya lagi waving up ya. Waving up itu dalam artian ya bikin wave gitu, bikin wave 1 2 3 4. Nah ini kelima, bisa ke sini, bisa ke sini ya, bisa ke 107, bisa ke 112 untuk Kars. Ini masih bagus, dia 3 candle merah terus doji. Nah ini besok Kars kalau mau coba entry bisa. Kars uji resist saja ke 98 aja, dia 6% 7% ya, lumayan seperti itu ya. Untuk Kars cut loss di mana? Cut loss di bawah 86 kalau mau entry Kars. Oke, selanjutnya ada HDIT ditutup di harga 79 dan perubahan harga positif 1,28%. Kita lihat dari volume, dia hari ini volumenya rounding ya, volumenya rounding hari ini juga good. Bandar asing belum kelihatan, cuma kemarin sudah mulai entry lagi. Bandar lokalnya hari ini entry. HDT di hari normal akumulasi, yang beli CC, NI, YPXL, yang jualan BQ, BK, KK, XC. Nah ini ada CC yang entry cukup bagus hari ini, dan ya sayang ya dia nggak buat inside bar gitu ya, dia keluar ya. Tapi harusnya bisa bagus sih kalau dia full, cuma sayangnya kan dia kepotong seperti ini. Nah ini untuk HDIT masih bisa rounding up, paling enggak dia rebound gitulah, rebound dikit ya. Uji terdekat ke 90 ya, 89 sampai 92 ini terdekat ujinya ke sana. Kalau ini break baru bagus ya. Nah
Kalau area ini break, bagi HDT ini baru bagus. Nah, ini kan dia udah 1 2 3 4 5 sudah selesai di sini. Nah, ini cut aja lah, potong aja ya, potong aja ini kan karena dia candlenya terbang. Nah, jadi dia ini lagi waving. Nah, ini dia kalau dia besok bagus, dia mantul, dan berarti ini dia nggak bikin low baru. Kalau dia nggak bikin low baru, ini bagus gitu ya. Low baru membal, HDT bisa uji resist lagi di 94998. Seperti itu untuk HDT. Lanjut, selanjutnya ada Tekim. Tekim ditutup di harga 7725 dan perubahan harga minus 2,22%. Kita lihat dari volume, ini dia break volume MA. Bandar asing hari ini ada entry ya, setelah 2 hari jualan. Bandar lokal ini distribusi. Oke, Tekim jadi big distribusi, yang jualan CC, LG, GR, ZP, yang beli ada YP, MG, BK, AK. Nah, untuk YP ini apakah indikasi asing atau enggak? Yang pakai iPod sebenarnya bisa ya di setting. Coba cek foreign, bener nggak nih YP-nya foreign gitu? Karena yang di sini cukup ada akumulasi gitu. Nah, untuk Tekim sendiri sebenarnya ini ya dia crab ya. Jadi dia crab ini kayak kalau simulasinya kalau di bawah itu seperti ini. Ya kan biasanya naik dari atas. Ya, ini. Nah, ini bisa lanjut naik gitu kan. Nah, ini crab juga bayangannya dari atas tapi kebalik. Nah, jadi dia waving. Nah, ini kalau kita ngomong neckline, ini neckline-nya udah jebol. Ya, 7800. Ini area supportnya juga sudah jebol. Nah, untuk Tekim ini sebenarnya agak riskan ya, agak risky gini. Nah, nanti dia mungkin uji support di sini, dia membal. Nah, ini di sini. Ini di sini kuncinya. Ya, kuncinya Tekim itu di sini nanti. Saat dia uji resistnya lagi di area sini. Nah, ini baru ada 2 pilihan, bisa lanjut atau dia lanjut turun karena nggak kuat. Nah, kalau dia turun ada target penurunannya. Target penurunan kita ke neckline. Oke. Nah, kalau target turun, dia bisa ke support selanjutnya ke 7100-an. Nah, kita coba ini aja lah, pantau ya, Tekim bersama. Jadi kalau untuk entry gimana ya, sabar aja. Kalau nanti memang mau manfaatin pantulan doang dari 7500-an ini ya, 7600 dia nyentuh, mau beli terus mau jual di 7800 juga nggak masalah gitu. Tapi nanti kalau breakout ya oke, tapi kalau dia gagal breakout ya dia bisa turun. Seperti itu ya. Nih jadi dia punya atap, downtrend line atap. Oke, lanjut selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 1130 dan perubahan harga minus 2,59%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asingnya belum kelihatan, tapi ini distribusinya sudah mulai kenceng. Bandar lokal ini terus entry ya. Hari ini ada distribusi. Medco dia hari ini normal distribusi, yang jualan AK, YP, AZPK, yang beli ada BB, NI, YU, DR. Nah, untuk Medco sendiri ini distribusinya cukup kenceng dan lokal ya, terlihat sekali lokal ini yang nampungin. Nah, untuk Medco ini coba saya izin hapus dulu deh, terlalu rame garisnya ya. Nah, Medco pun ini terakhir membal di area 1050 yang udah saya buatin ya. Jadi saya buatin di sini areanya dan membal. Dia sekarang potensinya seperti apa? Nah, dia potensi sekarang ini agak riskan kalau dia gagal swing up lagi. Oke, kenapa Pak? Satu alasannya jelas, karena dia bisa membuat head and shoulder. Oke, dia potensi bisa membuat head and shoulder. Nah, ini satu, ini dua, ini tiga. Ya, terlihat ya roundingannya ya. Jadi gini. Nah, jadi kalau dia break neckline-nya ini juga udah bahaya gitu. Kalau dia break punya neckline, ini potensinya dia turun di neckline, kita geser bisa ke 973. Ini area pas resist ya, pas supportnya dia. Seperti itu ya untuk Medco. Jadi harus hati-hati ya bagi punya Medco. Menurut saya mending
batasi resiko lah, batasi resiko, tapi ya masing-masing punya pilihan. Ya kalau ini view saya seperti itu ya untuk Medco. Selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1820 dan perubahan harga minus 5,21%. Kita lihat dari volume, dia hari ini ada volume cukup tinggi. Bandar asing belum kelihatan, cuma setelah ada akumulasi di hari ini distribusi ya. Bandar lokal distribusi hari ini. ADMR dia di big distribusi, yang jualan BK, OD, BBGR, yang beli ada AK, YU, CS, CP. Ini BK jualannya ngeri banget ya, BK jualannya ngeri banget. Ini yang nampunginnya kecil-kecil hari ini, tapi coba kita cek dulu dari tanggal 14 November. 14 November. Nah, PD, AK, BK ya, PD-nya masih beli, jadi BK-nya kemarin tuh akumnya cukup besar, hari ini jualan gitu. Jadi dia bisa dibilang mungkin kalau hitungannya BP ya. Cuma kan dia mungkin punya di bawah sini nih. Kita coba cek dari 2 November lagi ADMR. Nah, BK-nya hilang. Berarti apa? Ya dia akumulasi terus dijualin. Nah, barang dia udah taking profit nih si BK ini. Ya dari bawah. Ini udah nggak ada di BK. Berarti dia taking profit. Dia balance ya, beli dan jualnya. Nah, sekarang punya Bandar PD yang punya ya, PD punya di 1840-an bandar lokal sama CS. Gimana? Ya kalau dilihat memang kemarin makanya ada teman-teman di grup ngeliatin ADMR, break bisa dipantau. Kalau saya kok rasanya belum ya, rasanya belum, jadi memang belum saya rekom juga. Nah ini area bawah ya, area bawah dengan adanya bandar lokal yang cukup agresif dari PDCS ini biasanya, terutama PD ya. Nah, kita berharap aja sama PD kalau yang punya ADMR nanti dia swing up lagi ya, swing up. Nah kemarin bilangnya apa, saya sampaikan hati-hati jebol ya, ternyata dia rounding dan ngikutin channelnya gitu kan. Ini juga membal. Nah untuk ADMR kalau dia bisa membal di sini lagi di area 1800-an berarti ya, 1750 sampai 1800, ini menarik untuk ADMR di collect gitu ya, area-areanya. Ini dia masih sideways, jadi ini kalau area kuning dia membal, untuk ADMR ini bisa di collect seperti itu. Oke, untuk ADMR. Lanjut, selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 3.550 dan perubahan harga positif 1,43%. Kita lihat dari volume di hari ini juga tipis ya, di bawah volume MA. Bandar asing belum kelihatan, cuma ada yang nampungin. Bandar lokal hari ini entry cukup oke ya, setelah ada distribusi. PTBA hari ini di big akumulasi, yang beli LG, YU, KZBB, yang jualan PD, CC, YP, BK. Nah ini LG yang akum ya, jadi oke banget dia punya di 3530, dan itu membuktikan ya bahwa dia memang yang ngangkat gitu ya, ada yang ngangkat ini. Kita coba cek dari akumulasi cukup besar ini di sini 31 Oktober. Oke. Ada CS, GR, NI, CP. Nah ya, CS. Jadi ada distribusi di sini, LG entry lagi ya, LG-nya. Oh nih. Ya, LG-nya buyback berarti. Ya, LG yang guyur terus dia buyback. Nah, ini coba aja kita tarik satu hari, pasti lebih besar. Oh ya, LG-nya guyur, LG-nya yang buyback. Jadi hari ini sudah ada buybackan dari bandar LG. Ya harapannya memang mau kerek lagi gitu. Nah, tinggal sekarang apakah dia ini PTBA mau langsung seperti ini ya, atau mau bikin double bottom di sini. Nah, ini di follow aja gitu. Ini kemarin PTBA kita udah sempat TP2 gitu ya, dan ini volume break oke. Volume sih sebenarnya kurang, cuma ada akumulasi cukup oke, ternyata dia dibanting ya, terus habis itu langsung jebol karena ya mungkin memang isu-isunya gitu ya. Jadi kalau PTBA mau coba entry ini good ya, tapi harus punya plan average down nanti ya, untuk berpotensi antisipasi dia mau bikin double bottom untuk PTBA seperti itu. Nextnya resist, dia ya nutup gap 3650 lah. Oke, terakhir ada Pegas ditutup di harga 1800 dan perubahan harga minus 0,28%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini ada volume growth setelah makin hari makin tipis gitu ya, dia makin hari makin tipis nih. Hari ini volume growth. Bandar asing kemarin ada akumulasi, hari ini belum kelihatan.
bandar lokal distribusi tipis hari ini. Pegas dia netral, yang beli ada AK, YU, KZ, BB, yang jualan BK, YP, CC, CS. Nah ini BK distribusi ya, BK distribusi. Kita coba cek dari tanggal 9 November, tanggal-tanggal dia sideways ya, ada ZP yang beli 1815, MG distribusi ya, YU, AK buyback hari ini berarti ya. Kita coba cek aja, kita tarik seperti ini ya, AK-nya buyback. Oke, jadi mudah-mudahan ini pertanda baik ya, AK ZP lah nanti, mudah-mudahan yang ngangkat ini. Nah ini BK hati-hati aja ya, BK kejualan juga dia nggak diguyur, jadi memang kalau BK itu agak baik. Kalau BB atau MG gitu yang jualan pasti guyur. Dan untuk Pegas ya 1800 ini kuncian ya, udah kuncian harga mati. Ini udah berkali-kali di coba di sini. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau coba beli ya 1800 ini. Nah ini mau sampai kapan Pak dia kayak gini? Ya mau sampai dia mau uji EMA 200 ini gitu. Nah ini ya, jadi harus hati-hati. Ini nanti mulai turun ya, ini kan kelihatan ya, dia naik dia turun. Nah semoga nggak bikin low baru lagi ya, nggak bikin low baru lagi. Nah ini dia bisa lanjut up. Nah untuk saat ini kondisinya sebenarnya cukup mengerikan ya untuk si Pegas ini. Mengerikannya kenapa? Ini dia potensinya double bottom besar, double top besar. Oke. Nah gini ya, tapi Pak di sini kan dia ketahan, bisa nggak dia rounding naik? Ya bisa aja gitu ya. Cuma kalau misalnya nanti dia turun ke sini, uji kan neckline-nya di sini nih sebenarnya ya. Kalau kita lihat big view sekali nih ya, neckline-nya kan di sini. Nah di sini ya, dan volume udah mulai kecil sini di bawah support ini ya, harus hati-hati. Takutnya dia tiba-tiba kebanting, dia ke arah neckline ke 1700, uji EMA 200 baru membal naik gitu ya, baru membal naik. Karena kalau ini dia jebol, wah ini ngeri banget ini Pegas ini ya, dalam bisa sampai ke 1400 area support resistance sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi untuk Pegas seperti itu ya. Kalau misalnya emang mau cicil-cicil ya coba-coba boleh ya, coba-coba boleh. Jadi memang di grup saya juga sampaikan siapa ya, ada yang komang ambing gitulah ya, di terus mainin Pegas, tapi dia selalu dibuat tutupan di atas 1800. Oke, jadi selama di sini masih oke. Cuma ini skenario nya ya harus hati-hati ya, ada potensi double top. Nah ini neckline-nya di sini ya, ini lihat dia break terbang gitu. Nah di sini dia dijaga terus. Oke, jadi 1700 kunciannya. Kalau mau coba entry ya 1800 di sini, tapi syaratnya harus punya cadangan cash di 1700 untuk buyback. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya serta supportnya untuk channel Stock Dictionary. Bagi yang mau join, coba cek deskripsinya ya, jangan ditanya lagi. Coba cek deskripsi, tinggal diklik. Kalau misalnya memang nggak jadi link ya, di copy paste aja ke website ya, di copy paste ke website, nanti langsung kebuka kok ya. Atau langsung cari aja channel Stock Dictionary gitu, Stock Dictionary Discussion sama Stock Dictionary, cari aja, nanti ada di Instagram, di Telegram, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.